Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Maharani dengan NIM 0541355155. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2 jaringan komputer. Pada tugas praktik kali ini, diminta untuk mempraktikkan setiap materi yang dijelaskan di panduan praktik tugas 2. Di sini saya sudah menyiapkan file untuk penjelasan dari tugas 2 ini. Langsung saja kita ke command prompt-nya. Nomor 1 yaitu cd yang berfungsi untuk mengubah direktori kerja saat ini ke direktori lain, memungkinkan pengguna untuk menavigasi struktur folder di komputer. Contohnya seperti cd c users akan mengubah direktori kerja ke folder users yang ada di drive C. Oke. Sudah berubah ke users. Oke, kita selanjutnya ke nomor 2 yaitu CLS. CLS ini berfungsi untuk membersihkan layar konsol command prompt, menghapus semua teks dan perintah sebelumnya sehingga tampilan menjadi kosong dan rapi, seolah-olah baru dibuka. Oke, kita coba ketikkan CLS. Hasilnya hilang tulisan yang tadi. Oke, kita lanjut ke nomor 3, itu ada CLS. CLS di sini berfungsi untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Ini dijelaskan CLS adalah untuk clear the screen, untuk menghapus screen yang ada di command prompt-nya. Lanjut ke nomor 4, dir berfungsi untuk menampilkan bantuan mengenai perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder dalam direktori folder yang sedang aktif serta informasi detailnya seperti ukuran dan tanggal modifikasi. Opsi garis miring menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dalam perintah dir. Kita coba tuliskan di command prompt-nya dir. Nah, di sini munculnya seperti ini. Oke, kita enter. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. If config berfungsi untuk menampilkan dan mengelola informasi konfigurasi jaringan komputer seperti alamat IP, subnet, mask, dan gateway default. Kita coba tuliskan di sini if config. Nah, ini munculnya seperti ini kalau kita mengetikkan if config. Lalu selanjutnya ada if config garis miring all, berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang sangat detail dan lengkap untuk semua antarmuka jaringan di komputer, termasuk alamat IP, alamat NAC, alamat fisik, alamat gateway default, informasi server DNS dan DHCP, serta tanggal dan waktu saat alamat IP diperoleh. Kita coba tuliskan if config. Jadi begini tampilannya. Lalu kita lanjutkan pada nomor 7 yaitu if config garis miring tanda tanya, berfungsi untuk menampilkan daftar lengkap semua opsi dan parameter yang tersedia untuk perintah if config serta penjelasan mengenai fungsi masing-masing parameter tersebut untuk memecahkan masalah jaringan atau mengelola pengaturan jaringan di sistem operasi Windows. Kita coba tuliskan di sini. Nah, di sini saat kita ketik seperti itu munculnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya
Nomor 8 ada if config _delete. Berfungsi untuk melepaskan konfigurasi alamat IP yang saat ini digunakan oleh semua adaptor jaringan di komputer sehingga alamat IP tersebut bisa tersedia untuk diberikan kembali oleh server DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Kita coba tuliskan di sini. Ini munculnya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 9. Ada if config renew. Berfungsi untuk meminta dan mendapatkan alamat IP baru dari server DHCP. Kita coba ketikkan di sini. Cuma seperti ini. Nah, dapat ini. Oke, lanjut ke nomor 10 yaitu if config display DNS. Berfungsi untuk menampilkan isi dari CC DNS resolver pada komputer. Kita coba tuliskan di sini. Jadi setelah kita tuliskan seperti itu, munculnya seperti ini. Oke, selanjutnya ke nomor 11 ada if config plus DNS. Berfungsi untuk menghapus atau membersihkan CC DNS yang tersimpan di komputer. Oke, kita coba tuliskan di sini. Sukses ya. Oke, kita lanjut ke if config register DNS. Berfungsi untuk memaksa komputer mengirimkan permintaan ke server DNS untuk mendaftarkan atau memperbarui rekaman DNS yang terkait dengan alamat IP dan nama host komputer. Kita coba tuliskan di sini. Ini munculnya. Lalu kita lanjutkan ke selanjutnya, ping. Fungsinya untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirimkan paket data ke alamat IP atau nama host tujuan dan menunggu balasan serta mengukur respons waktu latensi paket data tersebut. Jadi kita coba sini. Munculnya seperti ini. Kita lanjutkan ke nomor 14 yaitu start. Berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan komputer termasuk koneksi TCP dan UDP yang aktif, port yang sedang digunakan, alamat IP lokal dan jauh serta informasi dalam jaringan. Kita coba tuliskan di sini. Next stop. Ini seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke tracer. Fungsinya yaitu untuk melacak rute paket data dari komputer ke tujuan tertentu di jaringan dengan menampilkan setiap hop atau router yang dilewati dan waktu tempuh latensi ke setiap hop tersebut sehingga membantu mendiagnosis masalah koneksi internet seperti lambatnya akses atau terputusnya koneksi dengan mengidentifikasi lokasi kemacetan atau kegagalan pada jalur jaringan. Oke, kita coba tulis tracer. Ini munculnya. Lalu kita lanjutkan ke nomor 16. Ping. Fungsinya yaitu untuk mendiagnosis masalah jaringan dengan memberikan informasi detail tentang latensi dan kehilangan paket di setiap router di sepanjang jalur dari komputer ke tujuan. Ini kita coba tuliskan di sini. Nah, munculnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke honest lookup. Fungsi untuk melakukan query ke server DNS sistem nama domain untuk mencari pemetaan antara nama domain dan alamat IP atau sebaliknya serta mendapatkan informasi terkait rekaman DNS lainnya
seperti server email atau konfigurasi domain yang berguna untuk memecahkan masalah jaringan dan menguji pengaturan DNS. Oke, kita coba tuliskan di sini ns lookup. Munculnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 18, yaitu ada NETS yang berfungsi untuk mengonfigurasi, mengelola, dan memecahkan masalah pengaturan jaringan pada sistem operasi Windows secara lokal maupun jarak jauh. Oke, kita coba tulis di sini NETS. Oke, kita lanjutkan ke nomor 19, yaitu router yang berfungsi untuk melihat dan memanipulasi tabel perouteran IP komputer yang berisi daftar jalur untuk mengirim data ke berbagai jaringan dan host. Kita coba di sini router. Oke, munculnya seperti ini. Kita lanjut ke nomor yang terakhir, yaitu NET, berfungsi untuk melakukan operasi pada pengguna, grup akun, berbagi, dan informasi sistem lainnya. Contohnya seperti NET user untuk melihat dan mengelola akun pengguna. Saya kita coba NET. Yang begini keluarnya misalnya gitu. Oke, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan dari tugas ini. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon koreksinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.